Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Untuk materi hari ini, saya menyampaikan lanjutan dari yang sebelumnya, masih mengenai daya dukung pondasi. Tapi kalau minggu sebelumnya itu daya dukung pondasi tiangnya tiang tunggal ya, satu tiang. Nah, kalau hari ini mengenai dia tiang kelompok ya, atau kelompok tiang. Nah, ini ya, jadi daya dukung kelompok tiang. Jadi kalau misalnya seperti kita ketahui, kalau dalam suatu konstruksi bangunan yang skala besar ya, dia pasti ditopang oleh pondasi tiang. Dan pondasi tiangnya itu lebih dari satu ya. Nah, kalau pondasi tiangnya lebih dari satu, maka dia disebut tiang kelompok ya. Jadi biasanya tiang kelompok itu dia disatukan oleh pile cap atau pur. Ini pile cap. Nah, jadi tiang-tiangnya kalau sebelumnya itu kalau satu tiang kita menghitung kapasitas satu tiang. Nah, kalau ini dia kelompok tiang. Jadi jadi nanti selain menentukan diameter, berapa jarak antar tiang ini ya. Nah, daya dukung kelompok tiang itu ditentukan oleh jarak antar tiang. Jarak antar tiang itu S dan jenis tanah. Nah, jenis tiang yang digunakan itu biasanya pancang dan bor ya, atau bisa kombinasi keduanya. Nah, ini KP ini adalah beban konstruksi atas. Nah, ini ya untuk tiang pada pasir ini ya. Jadi bedakan pasir, kemudian ini berarti non kohesif ya. Kohesif atau tanah granular ya. Dengan tanah kohesif itu perencanaannya berbeda. Kalau dia pada pasir, tiang merupakan tiang tahanan ujung atau end bearing ya. Daya dukung kelompok tiangnya QU kelompok, kalau kemarin itu cuma QU saja. Kalau QU kemarin QA atau plus QS ya, atau ini QP plus QS. QP ini QP kecil dikali AP plus FS dikali AS ya kan. FS ini kemarin bisa pakai alfa atau beta atau lambda. Kemudian QP-nya ini
QP-nya itu bisa pakai apa? QP kecil sama dengan C NC aksen plus gamma Z NQ aksen. Nah, daya dukung kelompok tiang itu QU1 tiang. QU1 tiang berarti yang ini. Tetap menggunakan ini berarti. Dikali jumlah tiang. Jadi, untuk mencari daya dukung kelompok tiang, jadi tetap menggunakan rumus daya dukung satu tiang dikali jumlah tiang. Nah, ini daya dukung kelompok tiang. Ya, kalau kelompok jumlah tiang itu berarti N. Ya. Nah, jarak antar tiang itu ini ketentuannya itu 2,5 sampai 8 kali ukuran terkecil penampang tiang. Ya. Penampang tiang berarti diameter terkecil dari tiang. Jarak optimum antar dua tiang itu 3 kali diameter tiang. Ya. Jadi jarak optimum berarti ya. Optimum jarak idealnya itu udah 3D ya. Faktor keamanan itu 2, tapi apabila jarak tiang 3 kali D atau lebar tiang digunakan faktor keamanan lebih kecil dari 2 berarti. Ya, jadi kalau faktor keamanan yang dipakai 2. Kalau kemarin kan kalau dia tiang tunggal itu bisa 3 atau 4 atau 3 sampai 5 kan. Tapi kalau dia tiang kelompok, faktor keamanan yang digunakan adalah 2. Kapan pakai keamanan 2? Ini ya. Kan ini balik lagi ke ini beban atau QO itu sama dengan QA dikali AP. Ya, AP-nya. AP-nya yang mana? Ya AP tiangnya, penampang tiang. Jadi nanti mau mencari D-nya atau D-nya itu berdasarkan ini dulu, berapa bebannya. Terus nah QA ini kan ini kelompok kan. Ini yang dijadiin kelompok tiangnya. Kelompok tiangnya berapa? Berarti ini QA kelompok ya. QA kelompok itu sama dengan QU kelompok ya kan dibagi Fs. Fs-nya yang mana? Fs-nya yang ini. Ya. Jadi prinsipnya sama dengan satu tiang. Ya. Nyarinya, kemudian QU kelompoknya masukin ini. Jadi QU kelompok itu sama dengan QU satu tiang. QU satu tiang ini QU ini. Berarti ini ya, QP plus QS ini dikali N. Nah ini, jadi sama saja, cuma bedanya dia kalau kelompok dia dikali jumlah tiangnya. Jumlah tiangnya berapa? Kalau tiangnya 6, ya dikali 6. Ini kalau dia tiang pancang. Kalau dia tiang bor, ya untuk tiang bor, ini ya daya dukung kelompok tiangnya GRF, group reduction factor dikali QU satu tiang. Tetap QU satu tiang ini QP plus QS. Ya. Cuma GRF-nya. GRF-nya itu adalah faktor pengurang akibat adanya kelompok tiang. Ya. 2N-1, 2M-1. N dan M itu apa? N dan M itu jumlah tiang. Jadi kalau misalnya ini ya. Ini ada tiang. Ya kan? Ini jumlah tiang vertikal ya M atau N sama saja. N jumlah tiang horizontal. M-nya kalau ini berapa? M sama dengan 3. N sama dengan 3. Kalau misalnya ini ada 4, maka M-nya sama dengan 4. Gitu. Jadi ini M dan N itu jumlah tiang. Ya. NC aksen sama dengan 10. NC-nya 5,14. Ini sudah ketetapan.
Ini untuk nyari group reduction factor. Oke, tinggal masukkan saja L ini panjang tiang. Ini L. Ini panjang. Ini panjang tiang. Panjang tiang. Ya. D-nya, nah D ini diameter. Nah, ini kalau tadi ini adalah panjang, kemudian bor. Nah, ini itu tadi pasir, sekarang tanah lempung. Ada dua. Analisa pertama dengan menganggap kelompok tiang itu berlaku sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi dianalisa seperti fondasi dangkal. Jika L-nya panjang tiang, maka kedalaman D itu kedalaman tanah keras. Itu apa? Ini ya, L-nya harus kurang dari atau sama dengan D, kedalaman tanah keras. Jadi panjang tiang, ya, panjang tiang, ini sama dengan kedalaman tanah keras. Tanah keras. Ini ya, apa? Nah, jadi B dan L. Ini kan kalau misalnya tadi ada ini ya, file cap-nya, ya. Ini kan tadi ini ada tiangnya, ya. B-nya mana, L-nya mana? Ini bisa apa? L atau B, ya kan? Ini bisa L, ya. Maksudnya ini apa? Kapan pakai L, kapan pakai B terserah, ya. Enggak apa? Tidak ada aturan. Nah, ini kalau misalnya kalau ini B berarti ininya N, ya kan? N-nya sama dengan 2. L ini M-nya sama dengan 3. Tinggal masukkan saja ini ke sini untuk menentukan ini ya, apa dimensi atau ukuran file cap-nya. Nih. Kemudian QU aksen sama dengan QU kali GRF. QU sama dengan C kali NC karena tanah lempung. Ya kan? Jadi ini. Nah, GRF-nya itu beda dengan GRF tadi. Kalau tadi GRF yang ini tadi, ini GRF tanah pasir. Kalau GRF tanah lempung, ya ini. Ini GRF-nya. 1 minus sudut geser ini. Ya. Ini maksudnya apa? Arkus tangan. Ya, D per S. Jadi, kalau ini tangan ini sama dengan D per S. Ya kan? Ini yang kedua, anggapannya dengan menganggap setiap tiang menahan beban penuh. Jika L itu sama dengan D atau sampai dengan 3,5 D. Ya. Nah, QU kelompok itu GRF kali QU satu tiang jumlah tiang. GRF-nya 1 minus ini. MN tadi jumlah tiang. Ya kan? Nah, ini. Kemudian kalau tiang kelompok itu ada percobaan pembebanan dengan syarat ya. Itu dilakukan jika proyek mempunyai kurang dari 100 tiang. Ada percobaan pembebanan ya. Kalau misalnya dia lebih dari 100 tiang, maka dia sampling ya. Sampel saja yang dilakukan percobaan pembebanan. Nah, prosedur yang digunakan untuk percobaan pembebanan itu ASTM D114381. Nah, ada 2 metode, yaitu pembebanan cepat atau quick method, itu untuk jenis tanah lempung kaku dan lanau, untuk menghindari pengaruh konsolidasi. Yang kedua, pembebanan berulang atau cyclic method. Nah, ini jadi percobaan pembebanan. Ini untuk apa? Untuk membuktikan apakah tiang tersebut mampu menahan beban atau tidak. Nah, kemudian tadi kan daya dukung kelompok tiang. Nah,
Intinya sih kalau dia kelompok, pertama mencari diameter, ya kan? Diameternya berapa, kemudian menentukan B dan L. B dan L untuk file cap, ya. Untuk file cap-nya, untuk yang ininya, ya. Ininya berapa? Kemudian yang ininya berapa? Nah, diameternya dicarinya sama kayak tadi. Jadi kalau kan dihitung dulu. Seperti sebelumnya. Bebannya berapa? Langkahnya sama. Kan biasanya kan yang diketahui itu beban sekitar titik ton. Nah, kalau di tiang kelompok jumlah tiang, ya kan, jumlah tiangnya berapa, diameternya berapa, itu kan yang diminta. Kemudian B dan L dari pile cap-nya berapa. Nah, L ini ya lebar pondasi, ya. L. Kalau L yang ini panjang tiang. Nah, panjang tiangnya. Kalau panjang tiang itu sama dengan kedalaman tanah keras. Ya kan? Kedalaman tanah keras. Nah, terus nyari jumlah tiang ya sama kayak tadi, kan? Kalau dia yang ini, nah, ini kan, ini kalau dia dianggap tiang satu kesatuan, ya. Kalau dia dianggap tiang satu kesatuan, QU kelompok ini itu sama dengan QU satu tiang dikali jumlah tiang, kan, jumlah tiang. Nah, kalau dia beban penuh, kita bisa QU kelompok kan GRF, ya kan, dikali QU satu tiang dikali N, ya kan, dikali N. Nah, ini N-nya ya tentukan trial error, ya. Kalau misalnya N-nya sekian berarti Q-nya berapa? Kan N-nya ditentukan dulu, ya. Berapa? QU kelompoknya ini. Terus kalau bebannya dari beban kan kemarin itu QA itu QA per Fs sama dengan W beban per A, ya kan? Jadi W itu sama dengan ini QU ya. QU dikali A itu dibagi Fs. Nah, A-nya ini kalau misalnya dia tiang kelompok berarti A-nya pile cap, kan? Berarti QU dikali B dikali L. L ini ya, L yang ini tadi. B atau L. Nah, bagi Fs. Kemudian QU-nya ini. W-nya tadi kan ini. Mana W-nya beban. Nah, kalau misalnya dapat kan yang pertama cari ini. Kan BL-nya. BL-nya berapa? Nah, baru nanti kalau kan tadi ada aturan, ya kan? Ini B sama dengan N-1 kali S plus D. Nah, ikutin saja, jadi dibalik ya. Dibalik dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ini kan, kalau awalnya kita berapa QU QU kelompok ya, baru nyari
key-all-nya atau beban yang diizinkan. Nah, jadi dia sudah ditentukan, kalau dari contoh, diameter dia sudah ditentukan, jumlah tiangnya sudah ditentukan, jaraknya sudah ditentukan, ukurannya sudah ditentukan. Pasti yang dimintanya berapa daya dukung izin. Daya dukung izin itu berarti beban, kan? Nah, tinggal dibalik saja, sama kayak sebelumnya. Cuma ini ada GRF-nya. Nah, GRF itu pakai ini tadi, yang ini ya. Ini untuk yang tiang tanah lempung. Nah, ini untuk kapasitas fondasi kelompok. Nah, kemudian tiang juga terjadi penurunan. Ada pertama pemendekan tiang, kedua akibat gaya tahanan ujung, ya. Yang ketiga akibat gaya gesek. Nah, penurunan tiang itu S1 plus S2 plus S3. Jadi yang tiga ini dijumlahkan. Kalau S1 QP plus alfa kali QS dibagi AP kali EP kali L. Alfanya itu 0,5 sampai 0,67. Antara 0,5 sampai 0,67. Berarti berapa? Oh, saya mau 0,6 boleh. Saya mau 0,55 boleh. EP ya, ini modulus kekakuan tiang. Kemudian yang S2-nya QP modulus kekakuan tiang ini dapatnya dari mana? Ini ada ada nilainya, ini sudah ditentukan ya. Nanti cari aja di buku pondasi. Kemudian akibat gaya tahanan ujung ya, AP dikali ES. Nah, kalau tadi kekakuan tiang, ini ES, ini kekakuan tanah ya. Terus mikro S ini angka Poisson tanah. Ini juga sama, ini sudah ketetapan. IP itu faktor pengaruh. Nah, untuk tiang bulat dan persegi itu 0,88. Jadi IP-nya 0,88. Kemudian yang S3, QS dikali D, AS dikali E. AS ini kan selimut tiang ya, keliling tiang dikali panjang tiang. ES itu 1 minus mikro S dikali IS. IS-nya ini. Ini untuk penurunan tiang. Nah, untuk tanah pasir, ini penurunannya. Nah, ini sudah sudah diuraikan satu-satu. BK lebar kelompok tiang, QK beban kelompok tiang, bebannya ya. Berarti beban keseluruhan, bukan beban satu tiang. AK luas kelompok tiang. Nah, I itu sama dengan 1 minus L panjang tiang dibagi 8 BK. Untuk tanah pasir, tanah lempung lain lagi. Kemudian atau bisa menggunakan rumus basic. Ini ya, BK per D, akar BK per D dikali S. Penurunan tiang kelompok. Nah, bisa juga dengan penurunan akibat konsolidasi. Nah, ini sama rumusnya dengan rumus konsolidasi. Cuma bedanya ini. Nah, bebannya. Dia menggunakan beban yang tanah di atas dasar fondasi. Nah, delta P itu penambahan tekanan akibat beban. Nah, ini kalau dia penurunan. Ya. Nah. Oke, saya lanjutkan ya. Saya menjelaskannya agak pelan ya karena tenggorokan saya sakit. Ini konsolidasi, kemudian tentang pembagian gaya yang dipikul kelompok tiang. Jadi kalau misalnya tiang itu satu pile cap itu misalnya ada 4 ya atau ada 6 gitu. Boleh nggak ganjil? Bisa saja ganjil kalau misalnya terjadi misalnya ada redesign ya. Biasanya kalau redesign itu akibat ada perubahan
kondisi di lapangan yang tadinya direncanakan 6 tiang itu bisa berubah misalnya jadi 5. Kalau 5 biasanya gimana? Ya tergantung kalau apa dia bentuknya gimana. Nah, jadi tidak harus ini ya genap gitu. Jadi kalau kelompok tiang ya berarti setiap tiangnya ini itu tidak semua belum tentu semuanya sama beban yang ditahan itu besarannya sama. Makanya di sini ada pembagian gaya yang dipikul suatu tiang dalam kelompok. Jadi pembagian gaya yang dipikul setiap tiang dalam kelompok tiang ya. Pertama, jika gaya bekerja sentris. Sentris itu berarti di tengah, maka tiap tiang itu P1, jadi satu tiang itu sama dengan P dibagi N kali M. N kali M tadi ini kan jumlah tiang vertikal sama jumlah tiang horizontal. Berarti N kali M itu jumlah tiang total ya. Ini kan jumlah tiang total. Nah, kemudian yang kedua, jika gaya bekerja eksentris, tergantung pada kekakuan pur. Pur ini maksudnya pile cap tadi ya. Nah, ada yang fleksibel, ada yang rigid. Kalau fleksibel dia ini penurunan tiang ke I, maksudnya penurunan tiang ke berapa? Kan nanti tiang itu dikasih nomor ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi penurunan tiang ke 1 berarti P1 gitu kan. Gaya yang ditanggung tiang I itu dikali LI ya panjang tiangnya, kemudian AI luas penampang tiang I, EI itu modulus yang ya. CI itu variabel yang tergantung dari jenis bahan. Ini kalau yang rigid ini kaku ya. Delta I AX plus BY plus C. Delta I itu perpindahannya. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan lagi. Nah, caranya untuk yang rigid ya. Nah, cara rigid ini lumayan kompleks. Jadi langkahnya pertama tentukan sumbu XX dan YY sembarangan terserah. Ya. Yang kedua tentukan titik 00-nya sehingga ini maksudnya jumlah ini ya jumlah tiang ya kalau N-nya itu vertikal maka berarti jumlah tiang pada sumbu vertikal atau jumlah tiang pada sumbu horizontal. Sigma NI kali X sama dengan sigma NI dikali Y itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian tentukan sumbu XX, YY yang baru. Atau itu kalau itu langsung saja XX, YY. Nah, kemudian kontrol. Sigma NI dikali XY sama dengan 0. Ini jadi ini ya digambarkan seperti ini. Kemudian dibikin Y-nya sumbu Y, sumbu X. Ya. Setelah itu tentukan jarak titik bebannya. Ini kalau ini P, bebannya P. Jarak beban P ke sumbu Y itu EX. Ya. Jarak P ke sumbu X itu adalah EY. Nah ini rumus P kali EY itu B kali sigma NIY. Ya, sama. Jadi dapatnya ini rumus B-nya. Nah, kemudian PEX ya A dikali sigma NIX. A-nya dapatnya ini. Nah, kemudian P sama dengan C kali sigma NI sehingga C sama dengan P dibagi sigma NI. Jadi dimasukkan semua tadi kan. PI itu NI dikali ini dari sini tadi nah. Ini nah. Ya. Rumus yang ini nah kita semua pakai. Nah, ini tinggal 10 menit lagi, itu nanti pindah ke ini ya.
Bentar. Ini apa 10 menit lagi nanti pindah. Saya ini P itu sama dengan C kali sigma NI. Jadi dimasukkan PI tadi NI dikali AX plus BY plus C. Ya. Nah, AX-nya ini A-nya kan. A-nya ini kan dapat kali X. B-nya MYY bagi IYY kali Y. Nah, dan ini rumus yang ini terakhirnya. Ya kan? Ini untuk yang apa rigid. Nah, contohnya ini. Jadi ada 16 tiang, ya. 16 tiang menahan gaya sebesar 800 ton. Ya, yang bekerja pada titik di atas tiang nomor 7. Jadi ininya titik berat dari beban yang di atas itu pada dia tidak simetris. Harusnya kan dia di sini, ya. Tapi ternyata P-nya ini ya bebannya itu kalau dia garis lurus vertikal itu di atas tiang nomor 7. Nah, panjang tiang nomor 6, 10, 6, 7, 10, 11. 6 yang ini ya, 7, 10, 11 itu 12 meter panjangnya. Ya, yang ini. Sedangkan panjang tiang lainnya, yang lain tuh berarti sisanya itu 18 meter. Semua tiang terbuat dari bahan yang sama. Nah, diameter satu tiang itu 30 cm. Nih ya, diameternya. Sedangkan jarak antar tiang itu 1,5. Nih, jarak antar tiang 1,5 meter. Ukuran pile cap-nya 6 kali 6. Nah, hitung gaya-gaya yang dipikul oleh masing-masing tiang. Jadi sama kan, dia minta tentukan dulu EY-nya dengan EX-nya. EX-nya di sini berarti. Ya. EY-nya ini, EX-nya 75 cm. EY-nya 75 cm. Betul. Nah, jadi kan kenapa ini kok ada 6, 7, 10? Karena dia 6, 7, 10, 11 ini tiangnya, panjang tiangnya cuma 12. Kan NI tadi, ya. Nah, NI tadi, NI kan K per LI kan. Ini K per LI. LI itu panjang tiang. Panjang tiang. Panjang tiang lainnya K per 18. A tadi ya, P dikali EX per sigma NI X kuadrat. XX kan. Jadi 800 dikali 0,75 dibagi ya. Ini sigma KLI X kuadrat. Ya. B-nya sama. Masih dalam X dan Y. C dapatnya 800 dikali K sigma LI. Kenapa sigma LI? Karena setiap tiang itu panjangnya beda. Jadi, nah ini. Ini ya, dapatlah PI. Kan yang mau dicari ini beban setiap tiang kan. Ini yang menunjukkan setiap tiang nantinya. Dapat ini rumusnya. Nah, ini 1/LI. 1/LI ini berarti panjang keseluruhan tiang kan. Panjang sigma ini kan total ya. Jadi ada 12 tiang itu panjangnya 18. Ya. Jadi 12 per 18. Ada 4 tiang itu panjangnya hanya 12. Sehingga sigma 1 per LI itu sama dengan 1. Apakah harus sama dengan 1? Tidak, belum tentu. Tergantung dari
panjang tiangnya. Kemudian X kuadrat per LI sama dengan Y kuadrat per LI. Kenapa disamakan? Karena kalau kita lihat ini gambarnya, dia Y-nya ya dan X-nya dia taruhnya simetris di tengah-tengah ya. Otomatis ini ya jarak 1 ke sini dengan 4 ke sini kan sama ya. Nah, ini 8 itu ya 8 tiang itu 2,25 kali 18. Yang ini yang panjangnya 18. Yang panjang 18 itu kan ini. Ini nah, di luar ini. Kan dia tadi berapa? Ini kan 2,25. Ada 8 tiang 2,25. 2,25 itu dari mana? Yang mana? Ini nah. Dari 1 ke sini. Ya. 1, jadi 1,5 ditambah 0,75 kan? Kan ke sini ini kan 1,5 dibagi 2 kan 0,75 ini kan 0,75 ditambah 1,5 ini ke sini ini 1,5 ini ke sini ini 0,75 otomatis berapa 2,25 ya 2,25 yang mana 1 ke Y 4 ke Y 5 ke Y 8 ke Y jadi ada berapa ada 8 makanya ini dikali 8 tiang panjang tiangnya 18 ya. Kemudian 4 tiangnya 0,75 kuadrat. Yang mana? Yang 4 tiang itu ini 2, 3, 14, 16. Ya. Jadi yang ini yang 4 tiang ini ya, tiang nomor 2, 4 terus apa lagi tadi? 23, 14, 15 ya. Nah, kemudian yang 18 kan. Ini yang 18 panjangnya. Terus yang 4 tiangnya 12 ke sumbu Y-nya. Ini 6 ke sini 0,75, 7 0, nah ini ya ke sumbu Y atau ke sumbu X sama saja. Ya, makanya dia dapatnya 4 dikali 0,75 kuadrat per 12. Ya. Nah, ini dapat dijumlahkan hasilnya ini. Nah, ini kan sudah. Ini kan tadi rumusnya yang ini nih. Ya. Masukkan angkanya. Masih LI-nya belum. Karena LI-nya tergantung tiangnya. Kan karena tadi kan panjang tiang kan nggak sama. Nah, masukkan dalam tabel LI-nya. Ya. Ini nomor tiang. LI ini panjang tiang tadi. X ini tadi ya. Jarak tiang itu ke sumbu X atau Y itu jarak tiang ke sumbu Y ya. Keseluruhannya. Nah, baru tadi dimasukkan XY sama LI itu dimasukkan ke sini. Dapatnya ini. Ya. Nah, sudah dapat. Jadi ketika ditotalkan 1463,41 ton. Ya. Tapi ininya dia sebenarnya cuma 800 ton, gitu kan. Nah, kontrol kapasitas tiang berdasarkan kekuatan bahan. Jika betonnya 60 kg per cm kuadrat, maka nah ini AP-nya itu adalah PD kuadrat, ya kan? 2826 cm kuadrat sehingga P izinnya ini kekuatan beton dikali ini tiangnya sehingga dia dapatnya 169,56 untuk 1